Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kakak-kakak penonton yang menonton video ini. Jadi perkenalkan saya di sini Sabria Eka Nuliana dari kelompok Melati dari Kuarcap Kota Malang, Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai postur dari pembina penggalang itu sendiri. Nah, bagaimana sih membina dari teman-teman atau adik-adik penggalang. Nah, untuk itu, untuk dapat menghasilkan pramuka penggalang yang diharapkan sesuai dengan tujuan gerakan pramuka sendiri, ini juga diperlukan pembina pramuka penggalang yang mampu mengimplementasikan teknik kepramukaan secara efektif dan kreatif. Sehingga teman-teman penggalang, kakak-kakak penggalang nanti bisa bergerak secara dinamis. Pramuka penggalang ini sendiri eh, peserta didiknya berusia 11 sampai 15 tahun. Nah, biasanya berpangkalan di SD atau SMP atau MTS. Nah, pembina dari pramuka penggalang ini yang kita inginkan adalah orang dewasa, pria dan wanita. Itu sedikitnya berusia 20 tahun. Lalu juga menguasai mengenai metode kepramukaan dengan baik. Lalu menyukai kebebasan berinovasi, mau bekerja untuk masa depan, dapat memotivasi orang lain, bisa membangun komitmen, menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk pendidikan bagi kaum muda, serta membantu peserta didik penggalang untuk tumbuh secara dewasa. Begitu. Nah, selain itu, sebagai pembina penggalang, kita juga harus memahami karakteristik dari penggalang itu sendiri. Yang tadi berusia 11 sampai 15 tahun, karakteristik para muka penggalang ini lagi senang sekali untuk bergerak. Jadi mereka aktif, lalu senang mengembara, masih lincah, senang mencoba sesuatu, suka dengan sifat-sifat yang kepahlawanan, begitu heroik, lalu mulai suka dengan lawan jenis, lalu ada perubahan perkembangan dari fisik mereka, lalu mulai parau dan mungkin ada juga yang sifatnya sebagian masih bersifat siaga begitu. Nah, selanjutnya ini mengenai tugas pokok dari pembina penggalang itu sendiri. Tugas utama dari pembina pramuka itu kan adalah mendidik pramuka penggalang agar tumbuh dan berkembang. Nah, menjadi sosok yang tadi sesuai tujuan dengan gerakan pramuka. Nah, pendidikan ini dilaksanakan dalam pasukan, bentuk pasukan dan regu. Nah, ini adalah merupakan pendidikan interaktif teman sebaya di mana pembina ini berperan sebagai mitra didik dan peserta didik dan peserta didik. Nah, lalu atau juga bisa disebut dengan fasilitator. Nah, pada pendidikan interaktif pendidik atau fasilitator ini juga harus mendukung peserta didiknya, peserta didik penggalang tadi untuk berpartisipasi aktif di dalamnya, di dalam kegiatan tersebut. Asalnya profil pembina penggalang. Bagaimana profil pembina penggalang, sosok pembina pramuka penggalang yang baik dan yang disukai peserta didik penggalang. Itu yang pertama, bersifat dewasa. Nah, jadi pembina pramuka penggalang ini sifatnya harus dewasa, bukan hanya usianya saja, tapi juga harus dari segi sifatnya. Begitu. Lalu yang kedua, memahami karakter dari pramuka penggalang tadi, yang tadi sudah dijelaskan. Atau mungkin peserta didik dari pramuka penggalang itu memiliki karakter khusus. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi, pembina penggalang juga harus paham karakter dari pramuka penggalang sendiri agar bisa menghandle peserta didiknya. Yang ketiga, ini adalah supel dan luwes. Nah, pramuka penggalang ini lagi aktifnya. Jadi di situ kita harus bisa supel, luwes, belajar memahami apa yang dimau dari peserta didik itu. Lalu selanjutnya adalah berjiwa muda. Dan berjiwa muda ini maksudnya aktif. Jadi tahu perkembangan zaman juga apa yang sedang masanya peserta didik ini. Jadi jika peserta didik membagikan pengalaman atau sesuatu, kita bisa menanggapinya dengan jiwa yang memang itu kita posisinya sebagai teman mereka seperti itu. Lalu selanjutnya
bisa menjadi fasilitator, motivator, dan dinamisator yang handal. Nah, lalu tentu juga profil pembina penggalang itu harus cerdas dan berwawasan luas. Dan yang terakhir mungkin ini adalah membaca tren yang baik. Nah, ini juga menyambung dari berjiwa muda itu tadi. Jadi tren-tren yang sedang marak di kalangan sosok peserta didik penggalang ini juga bisa diikuti oleh pembina penggalang. Nah, selanjutnya mengenai postur pembina yang ideal. Postur pembina penggalang yang ideal. Nah, pembina pramuka yang ideal ini juga harus bisa menerapkan. Nah, yang pertama yang wajib adalah prinsip dasar kepramukaan. Karena prinsip dasar kepramukaan ini merupakan prinsip yang harus kita pegang menjadi seorang pembina yang mengajar teman-teman peserta didik. Yang kedua yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip adalah metode kepramukaan. Nah, kita harus mengemas kegiatan itu sebaik mungkin mengcover yang ada di dalam isi-isi dari prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode kepramukaan. Nah, selanjutnya dari poster pembina yang ideal yang ketiga ini ada yang namanya kiasan dasar. Jadi kegiatan-kegiatan atau kata-kata yang kita lontarkan kepada peserta didik ini menggunakan alangkah baiknya agar bisa diterima dengan baik itu menggunakan kiasan dasar seperti itu. Lalu postur pembina yang ideal juga menerapkan sistem AMONG. Nah, sistem AMONG ini yaitu ing ngarso sung tulodo yang artinya di depan memberi teladan, yang kedua ing madya mangun karso di tengah-tengah membangun kemauan, yang terakhir adalah tuturi handayani dari belakang memberi daya atau kekuatan atau dorongan dan pengaruh yang baik untuk ke arah kemandirian. Nah, itu tadi kakak-kakak mengenai postur pembina penggalang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.